Haleluya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang Barzilai. Dan ingat selalu, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Barzilai. Bagaimana dia secara halus menolak tawaran Raja Daud, tapi tidak juga dia menolak 100%. Karena di 2 Samuel 19 ayat 37, dia masih membiarkan anaknya Kimham menjadi hamba Raja Daud ke Yerusalem. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku. Wah, raja setuju. Ini. Jadi Daud punya tawaran itu tidak sembarangan ditolak. Harus secara halus. Nah, mari kita melihat 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 39. Ya. Barzilai mendapat hikmat dari Roh Kudus untuk menolak tawaran Raja Daud. Yang pertama itu ayat yang ke-34. Berapa tahun lagikah ya? Berapa tahun lagikah ya aku hidup sehingga aku harus pergi ke Yerusalem, ayat 34 itu. Ya, yang kedua, sudah 80 tahun umurnya. Artinya dia katakan dia punya umur sudah 80 tahun, sudah sangat tua. Walaupun dia sangat kaya, sangat baik hati, sangat rendah hati. Ayat 32 dan 35. Orang percaya harus belajar untuk tidak aji mumpung. Kalau ditawarkan sesuatu, iya mumpung ini. Enggak. Barzilai tidak seperti itu. Sorry. Dia tetap mau kembali ke daerahnya, ke kampungnya, ke desanya lah, kata begitu. Karena di sana ada orang-orang yang waktu Raja Daud dengan 3.000-an lebih itu, rakyat dan pasukan dengan keluarganya ditampung itu, yang mereka memberi makan. Dan dia harus melayani, dan dia mau untuk hidup sampai di sebelah kuburan ayahnya dan ibunya. Wah, ini hebat. Orang yang luar biasa, tidak mabok dengan kedudukan, tetapi dia tetap mengikuti tuntunan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemampuan inteleknya mulai menurun, berarti sudah lupa-lupa. Tetapi Tuhan dan Allahnya tetap diingat senantiasa. Yakinlah Tuhan menggendong kita. Yesaya 46 ayat 34. Sampai masa tua dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Yesaya 46 ayat 34. Yang keempat, tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Tidak mau menjadi beban bagi orang lain atau bagi raja. Bahkan apa yang ia lakukan kepada raja tidak sebanding dengan ganjaran yang begitu besar kepadanya. Ayat 35D dan 36. Kelima, Barzilai ingin kembali ke kota Rogelim dan mengakhiri hidupnya, lalu dikubur dekat kuburan ayah dan ibunya. Ayat 37a. Yang keenam, Kimham atau Barzilai menyerahkan Kimham, anaknya ini, kepada Raja Daud, sehingga Raja tidak kecewa dan mengajak Kimham untuk mengikuti dia ke Yerusalem. Ini satu kompromi yang luar biasa antara seorang yang kaya raya dan seorang yang lagi berkuasa, Raja Daud. Luar biasa, saudaraku. Kita diberkati untuk melihat kehidupan apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Untuk kita menjadi contoh. Kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kita punya kekayaan yang seperti Barzilai. Semua orang bisa. Tuhan anugerahkan kekayaan buat kita bermacam-macam. Bukan hanya harta. Kita punya kekayaan dengan talenta, musik mungkin, nyanyi mungkin. Anda bisa membawa jiwa bagi kerajaan Allah, itu yang penting. Dan juga memberi perhatian bagi orang yang susah. Berikan sesuatu, dan Tuhan tidak akan berhutang kepada saudara.
Meski kedudukan diberi padaku, ku lebih suka memiliki Yesus. Daripada hidup tanpa harapan, ku lebih suka menyembah Tuhan. Daripada hormat atau kuasa, ku lebih suka memiliki Yesus. Aku tiada ingin harta duniawi. Semua itu fana adanya. Ambillah semua daripadaku, asalku boleh memiliki Yesus. Sungguh tak terkata damai surgawi yang ada selalu di dalam